Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebetulnya bikin sebuah perusahaan itu jadi tempat kerja yang asik banget? Ini bukan cuma soal gaji gede loh, tapi ada sesuatu yang lebih mendasar. Nah, kali ini kita akan coba bongkar fondasi yang menopang perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Jadi apa sih rahasianya? Ternyata jawabannya itu bukan formula ajaib yang super rumit. Sebaliknya, ini adalah soal pendekatan yang jelas dan terstruktur dalam mengelola aset mereka yang paling berharga, yaitu kita, manusia. Dan struktur ini ternyata berdiri di atas 3 pilar utama. Coba bayangin deh, kita lagi ngebangun gedung yang kokoh. 3 pilar ini adalah fondasi, kerangka, dan juga cetak birunya. Kita bakal bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, fondasinya. Yap, semuanya itu berawal dari sini. Dari fondasi yang paling-paling dasar, yaitu filsafat sumber daya manusia. Ini pilar pertama dan bisa dibilang yang paling krusial, karena ini menyangkut keyakinan inti sebuah organisasi tentang orang-orang di dalamnya. Gampangnya gini, filsafat ini adalah soal kenapanya. Kenapa perusahaan memperlakukan karyawannya dengan cara A, bukan cara B. Ini tuh semacam jiwanya perusahaan yang jadi dasar semua keputusan terkait sumber daya manusia. Dan pilar pertama ini, intinya cuma satu, tapi fundamental banget. Gagasan utamanya adalah ini. Manusia itu bukan sekedar biaya atau beban, tapi aset utama perusahaan. Nah, dari keyakinan ini, baru deh muncul prinsip-prinsip lainnya. Misalnya, karyawan harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Dan yang nggak kalah penting, tujuan perusahaan dan kepentingan pribadi karyawan itu harus sejalan. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Dalam prakteknya, filsafat ini kelihatan banget di budaya kerja yang partisipatif, di mana suara semua orang didengerin. Kelihatan juga dari cara perusahaan ngasih penghargaan buat prestasi. Dan, yang paling penting, lewat pemberdayaan karyawan buat berani ambil keputusan. Oke, fondasi nilai-nilainya udah kuat nih. Sekarang saatnya kita bangun kerangkanya. Nah, ini dia, pilar kedua, kebijakan organisasi. Disinilah keyakinan-keyakinan yang tadi sifatnya abstrak diubah jadi aturan main yang jelas dan konkret. Pada dasarnya, kebijakan ini tuh kayak buku peraturan perusahaan. Tujuannya apa? Ya buat menciptakan kejelasan dan konsistensi. Biar semua orang diperlakukan dengan standar yang sama dan tahu persis apa yang diharapkan dari mereka. Adil kan? Kebijakan ini ngebimbing setiap langkah perjalanan seorang karyawan di perusahaan. Mulai dari awal banget pas proses rekrutmen, terus soal penentuan gaji dan tunjangan, lalu soal kesempatan buat ikut pelatihan dan pengembangan diri, sampai ke penilaian kinerja, bahkan sampai gimana karir mereka bisa naik atau bahkan harus berakhir. Semuanya diatur. Oke, fondasi sudah ada, kerangka juga udah berdiri tegak. Sekarang kita butuh pilar terakhir yang bakal ngarahin semuanya. Kita butuh cetak biru menuju sukses, atau kita sebut strategi SDM. Ini adalah level tertinggi yang menyelaraskan seluruh struktur SDM sama tujuan jangka panjang perusahaan. Dan inilah tujuan utamanya, keren banget kan? Jadi bukan lagi cuma sekedar ngurusin administrasi karyawan, tapi secara strategis ngebentuk tim yang berkualitas super yang bisa jadi keunggulan kompetitif perusahaan di pasar. Ini yang mengubah peran SDM dari sekedar fungsi pendukung jadi motor penggerak bisnis. Artinya, strategi SDM itu ngomongin the big picture. Ini adalah rencana jangka panjang yang memastikan semua hal terkait pengelolaan manusia, mulai dari rekrutmen sampai pengembangan, itu semuanya mendukung kemana arah perusahaan mau melaju. Nah, strategi ini biasanya dipecah jadi 5 komponen kunci. Ada perencanaan buat mastiin jumlah dan kualitas orangnya pas. Ada pengembangan biar skill karyawan makin jago. Ada manajemen kinerja buat evaluasi yang adil. Ada juga program motivasi dan retention biar talenta terbaik nggak kabur. Dan terakhir, pembangunan budaya yang mendukung semua tujuan itu. Lengkap. Sekarang, yuk kita coba satuin semuanya. 3 pilar yang tadi kita bahas satu-satu ini kelihatannya mungkin terpisah ya. Tapi sebetulnya mereka itu saling terkait erat dan nggak bisa berdiri sendiri. Mereka ngebentuk satu kesatuan struktur yang super kokoh. Gini cara kerjanya. Filsafat itu ngasih nilai-nilai dasar atau jiwanya. Nah, nilai-nilai ini kemudian diterjemahkan sama kebijakan, jadi pedoman operasional atau aturan main sehari-hari. Jadi, aturan yang ada itu bukan asal dibuat, tapi punya akar keyakinan yang kuat. Dan di atas itu semua,
Ada strategi yang ngasih arah dan tujuan yang jelas. Strategi ini mastiin kalau nilai-nilai dan aturan yang ada itu nggak jalan sendiri-sendiri, tapi fokus dan terarah untuk mencapai tujuan besar perusahaan. Kalau mau diringkas sesimpel mungkin, jadinya begini. Filsafat itu adalah mengapa, alasan dibalik semua yang kita lakukan. Kebijakan adalah bagaimana, cara kita melakukannya secara adil dan konsisten. Dan strategi adalah kemana, tujuan akhir yang ingin kita tuju bersama. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh lihat lingkungan kerja kalian masing-masing. Kalian bisa nggak ngelihat gimana ketiga pilar ini, filsafat, kebijakan, dan strategi, bermain peran di sana? Dan yang lebih penting, apakah ketiganya sudah selaras?